Hello Animal Lovers, kembali lagi dengan review alur cerita dari serial terpopuler Detektif Conan. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita tentang pembunuhan di ruang tertutup. Karena ini berupa serial, maka kami pun akan membaginya menjadi beberapa part. Jadi agar mengerti jalan ceritanya, mohon untuk tonton secara berurutan ya, dan juga jangan di skip. Sebelum ke alur ceritanya, mohon terus dukung channel ini agar menjadi berkembang. Cerita diawali dengan detektif Kogoro, Ran, dan Conan tengah berada dalam perjalanan di dalam mobil. Nampaknya mereka sedang tersesat. Itu terlihat dari raut wajah Kogoro yang kebingungan dengan arah jalan yang mereka lalui. Beruntung, Ran melihat sebuah rumah mewah di tengah hutan. Selanjutnya mereka pergi ke rumah itu untuk meminta bantuan atau sekedar menumpang istirahat. Kogoro mencoba mengetuk pintu rumah besar itu dan terkejut ketika yang membuka pintu rumah itu adalah sekelompok orang dengan memakai jubah. Sadar penampilan mereka mengejutkan tamu yang tak diundang itu, mereka kemudian membuka tundung jubah yang dikenakan. Salah satu dari mereka langsung mengenali Kogoro, si detektif hebat, dan kemudian mengajak Kogoro, Ran, serta Conan untuk masuk. Di dalam rumah, 7 orang berjubah itu mengenalkan diri mereka. Mereka adalah Hirasaka Reiki, seorang penulis manga. Salah satu cerita populernya adalah Gadis Penyihir Hitam. Yatsukawa Koji, seorang asisten direktur Nichiuri TV. Takuro Souko, seorang calon gredol dan juga fans Kira. Kani Yutaka, seorang pembuat figur sekaligus ketua fans klub Kira. Honogi Kazuo, seorang dokter dan fans Kira. Izumi Maho, fans Kira, dan Mifune Ryuichi, seorang juru kamera. Ternyata mereka memakai jubah dan berkumpul di rumah itu adalah untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Arwah yang mereka ingin panggil adalah seorang aktris idol yang tewas dalam kecelakaan mobil, Miyahara Kira. Pemanggilan arwah itu pun berdasarkan cerita manga Gadis Penyihir Hitam, yaitu bercerita tentang seorang gadis yang bangkit dari kematian dan berubah menjadi seorang penyihir untuk membalaskan dendamnya. Dengan dipimpin oleh Hirasaka, si penulis manga itu sendiri, itu juga alasan mengapa orang-orang yang berada di sana pun adalah mereka yang merupakan fans klub dari Miyahara. Karena mereka meyakini jika kematian sang idol tidaklah wajar. Mereka yakin kematian Miyahara bukanlah karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh. Salah satunya tidak ditemukannya mayat Kira ketika mobil naas itu diangkat setelah tercebur ke danau. Oleh sebab itu, mereka yakin jika Kira telah bangkit menjadi gadis penyihir dan menuntut balas dendam atas kematiannya. Keyakinan itu diperkuat ketika terjadi pembunuhan seorang editor bernama Sawanami setelah insiden kecelakaan Kira. Bahkan, Sawanami memberikan kode kematiannya dengan menulis nama Kira dengan darahnya. Oleh sebab itulah para fans klub Kira berniat memanggil roh Kira untuk bertanya langsung padanya dengan bantuan Hirasaka yang dianggap memiliki kemampuan goib. Dan ritual pemanggilan arwah Kira pun dimulai. Di ruang meditasi yang telah disediakan, mereka duduk mengelilingi meja bundar dan saling berpegangan tangan. Seketika suasana menjadi senyap. Hanya suara Hirasaka yang terdengar mengucapkan mantra sambil memanggil nama Kira. Tiba-tiba benda-benda di sekitar ruangan bergetar, piring pecah, lilin meledak, dan lampu pun mati. Mifune kemudian kembali menyalakan lampu. Conan mendekati lilin yang meledak tadi dan mencium bahan peledak. Ternyata itu semua hanyalah trik yang dibuat oleh Hirasaka dan dibantu oleh Honogi. Apa sebenarnya motif mereka membuat lelucon itu? Usai ritual yang ternyata kebohongan itu, Hirasaka berbicara berdua bersama Honogi. Nampaknya ada rahasia yang mereka sembunyikan tentang kematian Kira. Sedangkan Conan, Kogoro, Ran, dan lainnya tengah berada di ruang makan. Conan bertanya tentang seputar kecelakaan yang menimpa Kira.
Yatsukawa mengatakan jika 1 tahun lalu mereka mengadakan pesta di rumah itu, termasuk Sawanami yang telah tewas belum lama ini. Namun karena ada urusan mendadak, Kira pulang lebih dulu, dan dalam perjalanan itulah Kira mengalami kecelakaan. Sedangkan Sawanami si editor tewas di kondominiumnya. Ia tewas luka tusukan di tubuhnya. Orang yang pertama kali menemukannya adalah Shouko, yang kebetulan datang untuk melakukan diskusi dengan Sawanami. Di dekat mayat Sawanami, Shouko juga menemukan pesan kematian yang bertuliskan nama Kira dengan darah. Mendengar cerita itu, Kogoro belum mengerti. Untuk itu Yatsukawa menelepon Shouko untuk bertanya langsung. Namun Shouko menjawab jika ia sedang tidak enak badan dan langsung menutup teleponnya. Malam pun kian larut, nampaknya semua telah terlelap. Tapi tiba-tiba pintu kamar yang ditempati Ran, Kogoro, dan Conan terketuk. Itu membuat Ran dan Conan terbangun dan membuka pintu. Ternyata Izumi lah yang telah mengetuk kamar mereka. Izumi mengatakan jika Shouko tidak ada di kamarnya, bahkan ponsela pun tidak dapat dihubungi. Namun tidak lama, tiba-tiba ada pesan masuk ke ponsel Izumi. Ternyata itu dari nomor Shouko. Namun isinya membuat bingung sekaligus takut. Pasalnya pesan itu berisi, "Aku telah hidup dari Kira." Ternyata pesan itu tidak hanya diterima oleh Izumi, namun Yatsuko juga menerimanya. Seketika Conan meminta Ran membangunkan Kogoro dan mencari keberadaan Shouko. Mereka bersama-sama pergi menuju ruangan ritual pemanggilan arwah, dan ternyata di sana sudah ada Kani yang juga telah menerima pesan serupa. Mereka berusaha membuka pintu ruangan yang terkunci itu. Suara gaduh berhasil membangunkan Mifune yang juga menerima pesan serupa. Kogoro kemudian memecahkan kaca pintu ruangan dan membuka kunci yang ternyata dikunci dari dalam. Alangkah terkejutnya mereka ketika dilihatnya ruangan yang berantakan, namun bukan itu yang membuat mereka terkejut. Namun tubuh Shouko yang berada di atas meja ritual. Kano merasa yakin jika Kira telah hidup kembali, sedangkan Conan melihat ke sekeliling ruangan. Anehnya, pintu dikunci dari dalam, sedangkan satu-satunya akses keluar hanyalah lubang ventilasi yang cukup tinggi dan sulit untuk dipanjat. Lalu bagaimana pelaku melarikan diri setelah membunuh Shouko, sedangkan semua ruangan sudah terkunci? Conan meyakini jika kini ia sedang menghadapi kasus pembunuhan di ruang tertutup. Siapakah yang telah membunuh Sawanami dan Shouko? Apakah Kira yang tewas telah hidup kembali dan melakukan pembunuhan itu? Tunggu kelanjutannya di episode selanjutnya ya.